sepanjang masa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersama dan bersama rohmu. Marilah berdoa. Allah, Engkau telah mendirikan gereja kudus yang dibangun di atas dasar para rasul, dengan Yesus Kristus sendiri sebagai batu penjuru utama. Kami mohon semoga umat yang berhimpun dalam nama-Mu bertakwa kepadamu, mencintai dan mengikuti Engkau, serta bertumbuh menjadi kenisah kemuliaan-Mu, sampai dengan bimbingan-Mu tiba di kota surga. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan dari Nubuat Zefania. Carilah Tuhan, hai semua orang yang rendah hati di negeri ini, hai semua yang melakukan hukum-Nya. Carilah kerendahan hati. Mungkin kamu akan terlindung pada hari kemurkaan Tuhan. Dan Allah berfirman, di antaramu akan kubiarkan hidup suatu umat yang rendah hati dan lemah, yang akan mencari perlindungan pada nama Tuhan. Mereka itulah kisah Israel. Mereka tidak akan melakukan kelaliman atau berbicara bohong. Dalam mulut mereka tidak akan terdapat tidak penunjukan. Sebaliknya mereka akan seperti kawanan domba yang makan rumput dan berbaring tanpa ada yang mengganggunya. Demikianlah sabda Tuhan. Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, pada hari ini kita berkumpul di tempat ini bersyukur karena akan dimulainya pembangunan gereja Katolik di tempat ini dengan upacara paling awal, yaitu peletakan batu pertama. Satu hal yang perlu kita yakini bahwa Yesus tetap menjadi batu utama kita. Yesus tetap menjadi tiang penyangga hidup. Yesus tetap menjadi fondasi utama, fondasi Indonesia. Sebuat apapun bangunan ini nanti dibuat, tetapi kalau tidak ada Yesus dalam kehidupan kita, maka tempat ini akan berdebu, tempat ini akan kusam, tempat ini akan usang, tempat ini akan apek, tidak ada gunanya. Tetapi ketika Yesus kita jadikan sebagai batu utama, kita jadikan sebagai tiang penyangga iman kita, artinya kita menjadi Katolik bukan karena gereja, kita menjadi Kristen bukan karena gereja, tapi kita harus menjadi Katolik, kita harus menjadi Kristen, harus karena Yesus, harus karena Yesus. Sehingga konsekuensinya, meskipun tidak ada gereja di tempat ini, doa itu harus tetap berjalan, misa itu harus tetap berjalan, kehidupan rohani itu harus tetap berjalan. Itu konsekuensinya. Semua yang kita mulai hari ini hanya sebagai sarana. Hanya sebagai sarana. Supaya orang tahu saja, oh di situ ada orang Kristen, oh di situ ada orang Katolik. Tapi sebenarnya yang paling utama dari situ adalah kalau kita mengikuti betul tadi bahasa bacaan hari ini, harus sampai pada satu tahap bahwa orang mengetahui bahwa di situ ada pengikut Kristus, lalu di sana ada orang baik. Kalau di sini ada orang yang tidak berbohong,
Kalau di sini ada orang yang bertindak adil, kalau di tempat ini ada banyak orang yang menjalankan perintah kasih. Bukan persoalan gereja paling utama, tetapi bagaimana kelakuan kehidupan. Oleh karena itu, Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, kiranya peletakan batu pertama ini juga menjadi momen bagi kita untuk apa? Untuk terus bertumbuh dalam Tuhan, bertumbuh dalam kasih, bertumbuh dalam kebaikan. Sehingga tempat ini juga, perusahaan ini juga akan menjadi sumber berkat bagi orang-orang lain. Dengan hari ini Yesus tinggal di tempat ini menjadi berkat bagi Anda, maka harapan saya Anda semua juga harus menjadi berkat bagi Pulang Pisau, menjadi berkat bagi Indonesia, menjadi berkat bagi dunia. Dengan apa? Dengan menjadi pekerja yang luar biasa, pekerja yang bertanggung jawab, pekerja yang handal, dan pekerja yang tahu. Karena itu kunci yang dari kehadiran Kristus, kehadiran gereja di tempat ini, supaya kita dibekali oleh hal-hal yang positif. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin.